Woi, sahabat mesra, kembali lagi di Mesra Show. Sore ini kita akan ngobrol seru bareng eh, sahabat lama. Wah, sahabat lama. Teman lama kita yang sudah berkecimpung di banyak industri. Eh, Pernah jadi announcer atau penyiar, kemudian sukses di sebuah perusahaan besar, eh, bahkan mendunia mungkin. Nanti kita tanya. Kita ngobrol banyak dan tentunya hari ini kita akan coba diskusi ngobrol tentang bagaimana langkah-langkah berani sahabat-sahabat mesra di masa adaptasi ini. Karena pandemi udah lewat, sekarang masanya adaptasi. Pandemi ya kemarin tuh pandemi. Nek mendemi itu ben bengi. Selamat sore Mbak Ines. Halo, Bung Yuda. Bung Ikusan. Tak pikir kamu serius banget ya, aku Iya. jadi deg-degan ya, Serius kan? itu hanya untuk orang-orang yang lemah. Kita lemah banget Iya. soalnya. Jadi misiku bagaimana membuat podcastku ini setiap hari bertambah jelek, Mbak. Ya, bener, Yang bener, anti bener. mainstream. Kalau orang Iyalah, kan iya. tambah bagus kita tambah wah gitu. Cari banyak viewer. Ini Iya. pokoknya caranya Ranus yang nonton. Banyak yang unfollow, unsubscribe. Wah. Itu tujuannya itu. Sampai terakhir 0 berhenti. Iya. Udah subscriber ya? Oh 0. Selesai sudah. Berarti sukses sih kan gitu tuh. Apa kabar, Mbak? Hari Harus ini. sehat ya. Harus sehat. Sekarang cuma harus ini tadi kan. Kalau tadi ngomong pandeminya kan Iya. udah lewat. Sekarang adaptasi. Kayaknya nggak usah dipikir lah itu. Biarkan yang mau Iya, covidan silahkan covid. Kita sehat aja lah. Betul. Ya, gitu aja. Kalau Jadi aku harus sehat. ditanya gimana kabarnya hari ini, kalau pandemi kemarin sehat, Mbak. Kalau masa adaptasi ini bersyukur. Ya nggak sih, setuju nggak sih? Oh iya benar. Harus Kita harus hari ini banget. cuma bersyukur, Ya. itu tak bisanya ya. Ya, Bersyukur, menikmati semuanya. ya, Yang penting ojo sambat. ya berproses lah. Itu Iya. tadi. Karena kalau udah dibilang adaptasi, ya apa yang bisa lakukan. Iya. Dan apa akhirnya kita lakukan ya hari ini ya? Iya, jadi Iya. welcome to Gamawati Club. Gabungan Maklar Waton Bati ya. Ketuanya gepeng. Ada peok gitu ya kan. Kayak terus, Gepeng. kayak terus. Aduh. Mbak Inet ini dulu penyiar, Mbak ya? Betul ya? Ya, Zaman jadi penjajahan Belanda dulu ya? enak nyebut tahun nih kayak tak umurnya guys. Nah, iyalah, Aduh, semuanya ya adalah ampun ya. zaman penjajahan Belanda. Zaman Indonesia belum merdeka, ya kan. Dulu awal Iya. memulai itu Tahun sebenarnya berapa aku SMA tuh dari Jakarta sih. Dari SMA. SMA di Jakarta Oh. dulu. Terus kuliah rakwat ngeragatin yang Jakarta, Hmm, pindah ke Jogja. Jogja. Yang waktu itu katanya murah, ya kan? Heeh. Katanya Tapi mbien satu SKS 20.000. 20.000. Iya. Sekarang 20.000. Itu udah UPN loh itu dulu. Wih, oh dulu di PN, Mbak ya? Abis itu melu UMPTN ke Tompo Negeri 20.000 wae ra tak bayar. Jadi gue dari kecil tuh udah dari bibit-bibitnya tuh wes Iya. ketok ya. Ini ya aku dulu kuliahnya di Teknologi Pendidikan UNY. UNY. Ya, itu bayar sekolahnya satu semester 360.000. 360.000. Beasiswanya satu semester aku dapat 450.000. Jadi Beasiswa. susuk. Susuk. Nah ini Nah. susuk ini menambah aura atau susuk. Seneng. Habis kita bahas tentang susuk itu. aku seneng. Kemudian mulai masuk Ya, ke masuk dunia. pertama kali itu radio kampus. Oh. Terus habis itu yang komersial pertama aku masuk di iki sebut brand Nggak apa-apa. Siapa orang tahu bayar Ri? brandnya nanti sponsorin Bayar. kita. Oh iya sudah. Iya, Pertama iya. kali masuk dulu Suara Gama, guys. Suara Gama. Ngono ya. Wah, Suara Gama, UGM. UGM dan radio yang Hits pada zamannya. Oh, Mudah-mudahan sekarang masih hits. Mudah-mudahan hari ini semua radio masih tetap iya. eksis ya, Mbak. Karena itu salah satu media yang Penghibur orang-orang stres betul kayak betul, kita. betul betul kayak Oh, enggak ya? kita. Aku melu. Aku dijak. Oh, Suara Gama dulu ya. Ya, jadi dari radio terus kemudian mulai kenal sama teman-teman di entertain lah, melu IO gitu. Iya. Terus dulu bikin kampus ngeband segala Oke. macam. Aku pernah gabung juga di Sampurna. Hmm. Jadi jadi kayak duta kampus gitu lah. Oh, BI zaman dulu kali ya. Tapi kampus.
Iya, ora nek bi ayu-ayu, guys. Iya. Nek ngene iki ora, ngene mengedan-edan ayu-ayu. Jadi Malah jadi edan-edanan. kayak semacam duta kampus lah. Iya ya, Terus zaman dulu tuh rekrutmen dimulai dari kampus, dari duta kampus itu ya. ya, jadi Strategi ya. dulu masih zaman kuliah ki wis eksis loh. Betul. Dugem nganti peok-peok ra Iya. bayar ya toh. Apa semua eventnya Sampurna ya lebih ya itulah mulainya terus habis itu Ning aku gudang banyak biyen pasti ya. ora lah. Papilon. Udah guys ya Allah kayak Pak De. JJ ya. Ora no Hugo, Hugo. Yes, Stijis, Stijis. Safir. Iya. Safir ki. Safir ki sore gudang. Oh iya ngisore gudang. Atasnya itu dulu namanya apa ya? Aku kok lali. Bukan Safir. Terus ada klub model cafe, Iya, Hotel iya, Safir. Iya, Safir. Nah, kalau di Ambarukmo tuh dhuwur ki lali Iya. jenenge. Apa sih aku kok lupa. Iya itu. Tua lah. Iya, pokoknya. fenomenal tempat-tempat itu. Terus mulai ke F&B pernah, aku kerja jadi Hmm. marketing restoran pernah, terus habis itu nyemplung di international organization pernah, Bar Gempa. Oh, sosial ini ya, Tapi social bayaran movement. guys, bayaran. Jadi nggak- NGO? NGO, ya aku dulu ikut di IOM, terus Oh, habis IOM. itu neng skincare. Nah, Pada akhirnya berlabuh pada skincare pertama ini 3 huruf, nah, LBC. ya, LBC 3 Nah, itu huruf. dulu sekitar Oh, di situ dulu Mbak ya awalnya. 4 tahun di sana. Terus habis itu pindah ke digital printing, offset kayak gitu pernah. Advertising gitu ya. Advertising, terus mlebu siniar meneh 8 tahun sampai akhirnya tamat masa Lulus. pandemi kemarin. Iya. 8 tahun, guys. Perjalanan Kerja. seorang Inet dari industri broadcasting Di Entertain. entertain, ya. sampai masuk ke wilayah menjadi karyawan, boleh dibilang gitu ya? Ya, Itu pilihan atau memang kondisi saat itu memang harus merubah platform ini ya Mbak, platform maksudnya kan jauh banget ya, broadcasting ke entertain oke lah masih sangat related iya, gitu ya. iya. Kemudian lalu walaupun sama-sama jadi staff karyawan, cuman industrinya berbeda gitu ya. Terus tiba-tiba masuk ke skincare gitu. Ada kebutuhan yang memang harus ditambah secara knowledge skill atau memang waktu itu kondisi gimana sih? Jadi kan waktu itu sebenarnya aku sempat balik ning Suara Gama lagi nih. Oh, sempat balik jadi, lagi? untuk seminggu. Halo Mas Arya, mana Mas Arya? Wah, Mas Arya, aku lama banget ketemu Mas Tadi Arya. aku di teror nih karena Aku lama Oke, ketemu jadi Mas Arya, ya. sempat balik lagi ke radio, cuman memang waktu itu offeringnya lebih ke marketing ya, jualan, terus kemudian juga bonusnya untuk siaran. Nah biasanya kalau penyiar radio tuh kayak nyandu gitu. Iya, Jadi iya, misalnya betul. gue tahu siaran, gue kayak wong kecanduan dulu, Iya. pengen dulu. Setiap Walaupun denger lihat ndelok mic-nya harus jepuk Wah. ngono ya. Kayak LC berarti ya, dulu. Terus Aduh, ketemu kabel yo, jupuk ya. bedanya tipis lah gitu kan. Kalau LC itu tipis-tipis Iya, maksudnya. sama-sama di Nek room loh. penyiar, Iya kan, sama-sama di bener. room. Cuman beda sama-sama kaca lagi. Iya kan? Iya, ning kan nek kono kacanya warnanya lampune abang Iya, hijau kuning guys. bedanya di lighting. Nah, itu dia. Iya. Terus akhirnya waktu itu ada kesempatan kebetulan di Japri sama si ibu yang punya ada kesempatan untuk gabung di perusahaannya. Sebenarnya itu waktu itu simpel banget sih dan itu akhirnya juga sedikit membuka mataku bahwa ternyata jadi gini, aku tuh sudah berteman di Facebook dengan si owner ini lumayan lama. Ternyata. Maksudnya memang udah lumayan lama lah. Iya, Nah kan dia kan sering lihat toh kita posting apa, Iya, betul. terus koncone iki sopo, Iya. gitu-gitu. Yang itu yang jadi dasar pertimbangan. Akhirnya aku ditawarin untuk bergabung. Dan si ibu pun menyampaikan bahwa aku istilahnya kayak ada simple observe lah, kayak ono kue tentang aku ki sopo, ibaratnya kayak Iya, gitu iya. ya sampai terus. Nah waktu itu mikirnya praktis. Nek aku tetap bertahan ning radio, Iya. ya kan aku kan golek duit ki, ya kan? Karena kan harus cari pengiklan segala Marketing, macam, ya. ya. Tapi kalau aku pindah, posisiku dibalik. Aku wong sing gaweane buang-buang duit. Iya. Karena iya, kan iya. aku eksekutor, ada biaya promosi dari perusahaan Iya, yang iya, ini iya. silakan dibelanjakan. Iya. Nah, waktu itu mikirnya simpel. Koyone kok luwih gampang ngeceh-ngeceh duit mbangane golek duit ya. Itu alasannya. Iya, alasannya itu ya. Iya, cuman itu. Cuman memang Kenyataannya ternyata susah juga ya buang-buang duit itu ya.
Tapi memang bahwa dari rentetan cerita zaman di kuliah, terus radio, terus kemudian IO, sempat gabung di Sampurna apa segala macam dan di advertising tadi, kuwi kabeh saka A tekan Z ki kanggo kabeh ning Iya, perusahaannya. betul betul betul. Nah, jadi memang ini juga salah satu hal yang positif ya ketika misalnya memang ada sebuah perusahaan yang dimana dia membentuk tim marketing itu kalau bisa memang salah satunya ada praktisi. Jadi tidak Betul. hanya sing lulusan Betul. Nggak marketing modal atau akademis Pak ya, ya akhirnya. kalau ada praktisi ini kan simpelnya gini. Ketika misalnya ada yang nawarin ke tempatku billboard ngono. Wah, iso ngitung kabeh aku. Iya. Pajeke piro, Wah. printingnya piro, Aku biaya tak pusing, ikine. ya aku tak pusing. Nah, iki kan gitu ya. Mumet akhirnya. Iya, Nah, betul. Setuju, jadi ketika setuju aku. misalnya ngomong masalah produksi tentang iklan radio juga karena dulu termasuk yang dijual. Jadi Iya. carane ngiguhke, carane piye-piyene iki lebih ngerti lah. Iya, artinya Nah. strategi-strategi itu terpakai dalam Ya. 8 tahun Mbak Inet di perusahaan itu ya. Iya, akhirnya saya Dan itu dan perusahaan sampai mendunia loh Mbak ya. Ya nggak sih? 100 cabangnya. Betul, 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 betul. Ya ada satu di Kuala Lumpur Iya. dan kebetulan ya itu tadi ya alhamdulillah lagi-lagi punya kesempatan untuk ngerti dan belajar dan memang walaupun belum paham banget belum masih tetap cuman at least ketika misalnya ada yang pengen mencoba untuk buka di Kuala Lumpur or something bisa cerita lah, ada lah link koneksi dari mungkin kedutaan atau teman-teman yang memang sudah bergelut di dunia usaha di Kuala Lumpur. Iya, Nah, itu nggak ada harganya sih, itu udah bener-bener yang luar biasa. Dari perjalanan karir seorang Inet Mbak, titik tertinggi di mana? Nggak ada sih. Belum Aku ada nggak ya? pernah. Titik tertinggi mungkin sekarang ya. Karena apa? Karena kan kalau kita bekerja setinggi apapun perusahaanmu, setinggi apapun tuh kan kita masih bekerja dengan orang. Segala sesuatunya otomatis tidak mungkin secara idealis pribadi, nggak bisa lah kayak gitu. Semua kan harus follow company rule apa segala macam. Jadi kalau ditanya, saya biasa-biasa aja, nggak pernah punya prestasi yang wah cemerlang atau apa gitu juga enggak, biasa-biasa aja gitu. Semua Jadi tentang akhirnya, teamwork ya sebenarnya. ya dan lebih kepada sebenarnya karena nanti takutnya tuh kayak gini ketika misalnya kita nyebut kita posisi tertingginya tuh dari mana. Sebenarnya apakah kita tuh berprogres atau enggak tuh diri kita lah yang paling tahu. Iya, Karena iya. kan startingnya juga beda-beda toh. Iya. Nah, nek kowe balungane gajah ya Iya. kudune kowe saiki wis dadi monster, Iya, raksasa. nek kowe Nah. balungan kiri, Darbo Nah. ya berarti. Lagune balungan kiri. Berarti Jadi Darbo ya, iki. itu istilahnya berprosesnya masing-masing. Tapi Ya, 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 so ya. far sih semuanya alhamdulillah lah. Semuanya punya kesan Mbak ya, dan semua punya nilai-nilai dari radio, Ya, dunia entertainment, semua punya plus lah ya, Ya, menurut pasti, Mbak Inet sendiri di ada secara personal gitu ya. kontribusi. Pasti ada kontribusinya gitu. Ketika misalnya contoh karena terbiasa dengan orang-orang radio tuh biasanya multitasking. Ya, Kenapa kayak gitu? Karena kita terbiasa dengan ngadepin mixer sendiri, betul, ngomong, betul. ya kan? Dan kita operating, cari materi, Iya. apa itu tuh one man show gitu semuanya. Yang Jadi nggak bergerak biasanya- cuma kaki ya orang radio ya. kakinya boleh. Bergerak, mau gini. nendangin operatornya, ayo cepet, ayo. Jadi belajar tentang disiplin waktu karena Betul. biasa kalau di radio kan telat semenit juga ketahuan kan. Ya. Istilahnya kan kayak gitu. Terus dari IO kita bagaimana belajar manage apapun berhubungan dengan vendor dan segala macam. Ya pasti semua ada harus ada karena kenapa? Kalau kita hanya dapat gaji kalau bekerja dan tidak ada istilahnya personal impact-nya ke kita, yo Buat apa? Betul. Ya akhirnya selain untuk orang banyak juga bermanfaat buat diri kita sendiri ya. ya jadi yang paling larang biasanya networking. Betul, aku setuju Mbak. Itu yang paling mahal dan nggak ada Iya, harganya nggak bisa dan nggak ada dihargai. ilmunya Ya, itu. itu Nggak ada yang- ilmunya. itu yang Iya. paling Devil, ya, devil ngerasa. marketing itu kan orang-orang nggak punya ilmu tuh. Iya. Nggak bisa dipelajari itu ilmunya udah ketemu ketemu ya. Titik terendah pernah ketemu nggak? Titik terendah perjalanan karir seorang Inet pernah nggak?
Pasti ada ya. Jadi kayak misalnya kita merasa bahwa kita kerja tuh effortnya udah luar biasa. Pasti kan kalau kalau aku kebetulan tuh tipenya tuh memang orangnya tuh selalu all out ya. Dalam arti ketika misalnya contoh nih aku bekerja di Suaragama gitu. Nah itu ya brand itu akan sangat melekat di diriku karena pasti aku secara personal akan eh, ada rasa proud, ada rasa iya, jadi benar-benar loyalitas, total lah, ya. total. Jadi biasanya orang tuh akan inet brand apa istilahnya kayak gitu. Kayak misalnya contoh kemarin aku terakhir di Natasha kayak gitu. Nah, itu akan inet Natasha. Nah, kayak gitu tuh pokoknya Melekat itu ya. bener-bener sampai kayak gitu. Nah, itu biasanya kalau ketika teman-teman membawa perusahaan atau tempat bekerja tuh juga ke kehidupan personal gitu. Biasanya kan tetap eh, mau tidak mau lah istilahnya kan. Jadi orang tuh sampai brandingnya tuh udah nggak seorang misalnya Bung Yuda doang gitu, tapi ada label-label perusahaan yang ada positif dan ada bukan negatif tapi lebih kepada ada tanggung jawab istilahnya lebih kayak gitu. Jadi misalnya contoh kayak kita bekerja kan selalu ngerasa kayak udah all out, tapi selalu pastilah ada yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, atau bisa jadi kita khilaf tapi kita nggak sadar. Itu yang lebih bahaya menurutku. Ekspektasinya tinggi tapi ternyata nggak pernah kita capai gitu. Misalnya istilahnya kayak gitu, dan itu aku benar-benar pernah kayak ngerasa yang apa ya, kayak yang kamu udah ya itu tadi ekspektasinya udah begini karena kita ngerasa udah begini tapi ternyata jatuh gitu. Ya pernah lah pasti. Pernah ngalamin. Fenomena yang terjadi di sebuah karir perjalanan karir pasti akan ada titik tertinggi, titik terendah gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita balik lagi ya, misalnya kayak sekarang ditanya gitu, aku sih malah justru sekarang bisa bilang merasa bersyukur gitu, pernah ngalamin semua itu. Jadi nggak selalu yang bagus, malah justru sebenarnya pengalaman yang nggak bagus itu justru yang membentuk kita sih. Jadi kalau mulus-mulus aja hidupnya terus lu baik-baik aja gitu. Iya. Gak punya tapi cerita kalau kita, ya. Tapi kalau kita benar-benar kayak yang berjuang tentang apapun lah gitu, dan itu kayak bisa ngerasain sendiri sih. Kayak dulu aku wah gila, gue kalau kayak gini nih dulu udah mencak-mencak habis-habisan nih kayak gini. Tapi kalau sekarang wih gila kayak gini aku masih tetap bisa santai ya ternyata. Dan bukan sekedar pengalaman ya. Itu malah pembelajaran akhirnya ya. Bukan sekedar pengalaman, buatku hal-hal yang terjadi dalam proses perjalanan karir kita gitu ya, atau bahkan perjalanan hidup kita, bukan sekedar pengalaman gitu ya, akan jadi pembelajaran buat kita dan buat orang lain nantinya kan begitu ya. Iya. Aku luar biasa banget gak bijaksana aku. Ya ampun. Baru ini benar. Apa mau? Menganawannya apa? Tempe campur rica-rica ini, rica-rica apa namanya? Belalang. Wonosari style berarti. Mangannya belalang. Dan di masa adaptasi ini Mbak Inet memilih untuk berhenti dari semua aktivitas karir ya, betul nggak sih? Iya, jadi apa ya? Mungkin sebenarnya, jadi aku tuh model orangnya tuh gini loh Mas, piye yo? Kalau aku punya sesuatu, aku punya cita-cita atau apapun, aku tuh tipe yang tak omongkan, yang tak sampaikan. Blak-blakan lah, atau nyablak. Iya, mungkin ya. Jadi nggak punya privacy mbaknya ini ya. Nggak, bukan. Karena tuh kenapa? Gini loh. Ya kepercayaan masing-masing orang ya. Betul. Itu tuh aku kayak semacam ada tambahan dorongan, motivasi atau spirit atau apapun lah. Ketika kita punya something dan itu kita sampaikan. Jadi kayak misalnya contoh in my personal life ya. Maksudnya aku kayak aku pokoknya 35 tahun ki aku kudu stop kerja mbek wong liya. Mbuh piye carane? Komitmen itu maksimal umur 40. Iya. Nah, aku tuh udah bikin timeline kayak gitu ke hidupku. Lek gawe ki ora wingi, bukan 2 bulan 3 bulan. Udah ini, dari dulu memang aku sudah pengennya kayak ngono. Pokoknya aku 30 karena aku kita balik lagi berhitung di usia produktif atau ya walaupun jarene kuwi sing gawe KFC kan le dadi duwe KFC umurnya ya wis tuwek ya. Cuman kan ada idealnya bahwa tenagane saya cukup, pikiran segala macam. Jadi oke. Ya ora ngepasi sakjane kok ya ndilalah. Jadi aku 19 Mei wingi iki 36 tahun.
Nah, tapi aku resign nih tanggal 12 Mei. Jadi officially saya 35 guys. Weh. Edan yo. Iya, target tercapai lah ya. Alhamdulillah. KPI itu KPI. Wis injury time kurang seminggu meneh 26 ngono ya. Tapi langkah berani itu diambil Mbak Inet di masa adaptasi inilah. Itu yang luar biasa Bulan sebenarnya. Mei ini masih pandemi lah. Loh iya. Iya. Makanya itu Mei. di saat orang, ya kita tahu ya, tidak ada satu orang pun yang tidak terdampak atas pandemi ini, atas bencana ini gitu ya. Ya, Bencana pasti. yang lalu sudah sekarang bulan ke-6 ini, Mbak. Ya. Dan kita masuk dalam satu tahap adaptasi gitu ya, dan Mbak Inet mengambil langkah itu di masa pandemi itu, bulan Mei sih pandemi Iya. tuh. April Mei ya? Mei. Maret April Mei ya. Ya. Adaptasi kan baru kita mulai Juli ya. Hmm. Juli sampai kapan? Nggak tahu sampai kapan. Itu yang menjadi pertanyaanku dengan semua kondisi yang ya pasti ya kita nggak bohong bahwa nggak, tadi itu aku bilang nggak ada satu orang pun yang tidak terdampak atas kondisi Ya. ini. Semua orang nggak bohong juga butuh pemasukan. Ya. Semua orang pasti. butuh apalagi aku yakin Mbak Inet ada di zona nyaman di perusahaan itu gitu, ataupun secara objektif ya. Nah, ini diambil atas nama langkah berani. Aku yakin bukan hanya KPI tadi itu ya. Ada fakta-fakta lain bahwa punya peluang, Yolah gendeng punya mau. peluang bisa Iya, atau iya. tanah payu gitu atau Itu opo gusuran. Iya, tanah gusuran. Aku baradel alun-alun kidul guys. pelebaran jalan ya. Atau apapun kita nggak tahu toh. Melebar badannya bukan Iya. jalannya. Pelebaran ganti untung sekarang, bukan ganti rugi ya, ganti untung pembangunan jalan tol apa kan nggak tahu. Itu kenapa Mbak? Jadi gini, mungkin ya kalau orang sering kan ngomong bahwa the power of kepepet kuwi kejadian banget sih mungkin Mas neng aku. Jadi kondisi kan kayak gini. Aku sekarang kan posisi single parent ya. Iya. Jadi aku punya 2 anak yang dua-duanya masih sekolah, yang lumayan lah, masih biayanya masih Panjang ya. panjang nih gitu kan istilahnya, karena mereka masih SD dan SMA kelas 1. Pas kok yang dilalaki mlebu SMA ini tahun ini guys. Iya, Luar ini biasa, penerimaan ya kan? siswa-siswa baru semua nih Mas, siswa-siswa Nah. baru. Jadi memang akhirnya karena terbiasa, maksudnya kan karena sendiri, otomatis kan kita yang sangat mengerti, aku sendiri yang mengerti bagaimana posisi keuanganku, finansial segala macam, dan memang apa ya istilahnya, kalau kita bicara posisi kemarin aku bekerja itu kan memang sudah zona nyaman istilahnya kan kayak gitu ya. Yang bisa jadi sebenarnya ternyata zona nyaman tuh bisa positif kalau memang kita tipe orang yang ya udah gue bersyukur banget gitu. Aku sih bukan nggak bersyukur, cuman aku lebih kayak yang kebetulan secara kalkulasi tuh nggak tahu nih, kayaknya aku harus berani ambil risiko lah istilahnya kayak gitu. Dan ya itu tadi sih benar sih, cuman istilahnya as a joke aja bahwa aku punya deadline 35. Toh aku bilang 35 sampai 40. Jadi sebenarnya masih ada rentan 5 tahun lagi kalau misalnya masih mau menimba ilmu. Iya, sampai Pilpres tahun depan ya, untuk memulai untuk coba berdikari istilahnya kayak gitu. Cuman memang itu tadi dihadapkan kepada satu keputusan yang sangat sulit sebenarnya, bahwa kan nek wong dhewean ki nek rondo iki kan ra iso bergantung karo sapa-sapa. Istilahnya kan aku harus survive di kakiku sendiri. Nah, istilahnya main angka berhitung, ya sudahlah, aku coba ambil opportunity, atau kita coba ambil kesempatan untuk lebih men-challenge diri lagi lah. Ya wes, akhirnya dah berani lah, bismillah. Dan lalu pilihan itu pasti punya risiko tuh Mbak. Yolah, apapun. Apapun Bahkan itu kita ya. diem aja punya resiko loh. Iya. Diem tuh tiba-tiba keturun itu kan resiko ya. Keturun itu resiko dari diam gitu loh. Tapi ini Mbak ya, langkah berani Mbak Inet di masa adaptasi ini memang diyakini adalah pilihan terbaik hari ini ya, Ya. di masa ini ya. Kita nggak tahu 2021, 2022 ataupun seterusnya, kita nggak tahu. Ya. Betul nggak itu? Jadi ini pilihan terbaik buat Mbak Inet. Gini, kalau sekarang aku sudah tidak boleh lagi
menoleh ke belakang. Betul. Oke, jadi sekarang ya ini yang terbaik. Sudah. Ya. Jadi kalau menurutku secara pribadi, siapapun teman-teman sekarang tuh pokoknya yang penting kita mengenali diri kita, dan ya sudah, pakai tolak ukur diri sendiri, nganggo target diri sendiri, dan berproses sesuai dengan siapapun gitu. Jadi yo pasti resiko kan ada, istilahnya kan kayak gitu. Nah, nek aku tuh wongnya mungkin kebablasan le, simpel ngono ya Mas. Wongnya Iya, iki pikirannya ki pokoknya sederhana banget lah gitu. Jadi kan kalau kita ngomong misalnya saya sebagai seorang kepala rumah tangga nih, ya, sebagai ibu, sebagai bapak juga misalnya kan kayak ngono. Oke, berarti kan targetku tuh hanya anak-anak sekolah, anak-anak makan, sehat, dah. Betul. Dah, sekarang kita nggak usah yang realistis. Ya, itu yang realistis hari ini. Itu realistis gitu. Nah, tapi kan rata-rata kan nggak bisa cuma 3 ini aja nih. Betul. Karena kan kemarin rata-rata misalnya beli mobil nyicil, apa misalnya tuku apa bayar sekolah nyicil, misalnya yang lain-lainnya gitu. Nah, kemarin itu kebetulan salah satu yang akhirnya bikin aku mantep banget itu adalah tanggung jawabku tak sederhanakan supaya bayar anak sekolah makan, istilahnya yang tak gawe ini yang menjadi bebanku, kebutuhan primer kebutuhannya, ya. Anggap 3 itu jadi kebutuhan primer jadi ya. cuman tak bikin sesederhana itu supaya ketika nanti harus dipecahkan menjadi target di harianku juga aku nggak terlalu berat. Istilahnya kayak ngono. Lagi kan saya kan pengangguran ki, realistis misalnya yo contoh. Aku pengebiran Mbak tadi. Soalnya nganggur larang. Larang. Maksudnya aku kan iki aku nanti tak DM. Aku dodolan saiki. Mengisi waktu di masa adaptasi. Ya. Baru ngono gawe dhewe sih sebenarnya. Bari keracunan kocone gawe dhewe. Jadi maksudnya bener-bener aku berada di titik itu saiki Mas. Jadi kayak yang ya wes, misalnya contoh ya, kita ngomong misalnya dalam sebulan pokoknya aku duwe duit 3 juta misalnya. Berarti kuwi tak cake iki, oh berarti aku sedina aku duwe 100.000 misalnya. Di manage sedemikian detail gitu akhirnya. Iya, maksudnya lebih akhirnya mau tidak mau dibuat begitu dan disederhanakan, dan yo yang penting sekarang tuh bener-bener kayak yang piye yo. Makanya kan akhirnya ketika misalnya kita punya usaha atau kita ngopo ngono kuwi harus bener-bener dijogo banget sih. Iya. Karena di situasi yang begini kalau teman-teman masih dikasih rezeki bahwa usahanya lancar, jualannya rame misalnya, atau banyak orderan apapun, banyak-banyaklah bersyukur. Wah, itu alhamdulillah blessing banget lah. Betul, Mbak. Gitu. Nah, Mbak 8 tahun ada di perusahaan itu, kemudian dengan posisi yang pasti aku rasa juga tadi itu nyaman gitu ya. Nyaman artinya semuanya terfasilitasi dan apapun itu. Kemudian tiba-tiba Mbak Inet memilih langkah berani untuk keluar, resign dan menjadi serabutan tadi itu ya, mungkin ya entrepreneur itu. Merasa ini enggak sih aku egois atas perusahaanku? Merasa ada rasa itu enggak sih sebelum mengambil keputusan itu, Mbak? Aku egois sih. Sebenarnya gini, kalau balik lagi ya bahwa kan ini ada dua kacamata nih. Kita berada di posisi ngelihatnya dari mana? Kita as a karyawan atau kita as a istilahnya yang punya perusahaan. Istilahnya kan kayak gitu. Sebenarnya kalau mau bicara realistisnya adalah bahwa ketika misalnya sekarang teman-teman memutuskan untuk tetap bertahan, ya otomatis konsekuensinya ya harus triple mungkin effortnya dibandingkan kondisi normal. Betul. Karena apa? Karena tuh bener-bener sekarang tuh mulai kerasa banget. Jadi kan sakjane ngene Mas, aku ki memang wis gamawati ki ket biyen. Jadi walaupun wis kerja ki ya wis gamawati gitu. Jadi side job lah ya, side job lah. Bahasa Inggrisnya side job. Side job. Oke. Nah, kuwi bahasa luwih kerennya. Jadi kan aku sempat menggeluti namanya personal shopper. Ya Allah. Basic online. Basicnya online, pasarnya ki WhatsApp. Pasarnya lewat WhatsApp. Jadi WAG ya. Iya, WAG. Jadi aku just tipan. Oke, untuk barang-barang yang teman-teman misalnya mau cari apapun dari luar negeri,
Iya. Karena aku ada akses untuk ke sana, tak golekke. Neng kowe ngupayi aku. Nah, simpelnya begitu. Nah, itu tuh mulai kerasa banget. Yang dulu-dulu tuh bener-bener kayak yang aku udah ngerti market teman-teman di WhatsAppku lah misalnya. Angka segini tuh wah, embat-embat gitu. Sekarang ya ya ambil tapi ada jeda atau karena kalau kemarin-kemarin ki Mas belum Covid tuh bener-bener apa ya kayak kasarannya yo aku upload opo ngono kuwi langsung set 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 Los. saut. Ya. Nah, saiki sudah mulai Saiki los dol. Los berarti ya didol. udah jadi sudah mulai kerasa lah istilahnya bahwa orang-orang juga sudah mulai semakin saving apa. Nah, di sini sebenarnya istilahnya ya itu tadi kalau misalnya memang masih mau memilih bertahan untuk jadi pekerja otomatis harus triple extra effortnya untuk menjadi seorang pekerja itu juga harus luar biasa karena bersyukurlah gitu di tengah angel banget gini kue yo isen duwe gawean istilahnya kan kayak gitu. Nah terus kalau misalnya memang memutuskan untuk resign ya sudah udah nggak boleh nengok lagi yang ada di belakang gitu. Nah jadi kalau misalnya balik lagi ke pertanyaan bahwa egois atau tidak, ketika nanti aku bekerja di sana tapi kontribusiku tidak bisa triple juga menurutku aku akan menjadi tambahan beban untuk perusahaan sih. Kegalauan itu terjadi hari ini di banyak teman-teman, Mbak. Banyak orang ya hari ini yang tidak bisa melakukan langkah apa-apa atas nama kondisi hari ini. Kemudian sistem ya kita tahu lah ya bagaimana sistem yang digunakan dalam industri bisnis ini yang lalu membuat membuat kondisi yang semua serba salah. Buatku tidak ada yang salah, semua serba salah. Aku yakin perusahaan pun tidak pernah salah dengan kondisi hari ini karena ini kondisinya gitu ya. Nah pada akhirnya tadi apa yang disampaikan Mbak ini tadi adalah langkah berani personal, pilihan yang ditentukan sendiri karena ya yang bertanggung jawab terhadap diri kita ya kita sendiri ya nggak sih Mbak? Akhirnya. Nah yang jadi mungkin adalah triggernya jadi sedikit beda karena aku punya tanggungan. Betul. Nah otomatis kan ini tidak hanya berbicara diri sendiri. Nah diri sendiri mungkin akan lebih sedikit lebih ringan ya. Betul. Istilahnya kan kayak gitu. Tapi kan karena ada tanggungan dan memang kalau kita bicara kehidupan sehari-hari kan ora iso dipospon. Kan kita nggak bisa juga menjelaskan karena ketidakmampuan kita misalnya. Terus kita menyampaikan ke anak bahwa dek sik yo dino iki mangane prai cuti sik, mangan sesuk. Oh, rasa sarapan dino iki ya maskeran wae. Maskeran wae terus dino jadi ngunyah ra ketok. Ya jadi memang ya kuwi sih Mas. Jadi memang bener-bener sederhananya adalah ya aku berhitung aja sih gitu dan memang ketika mungkin ya yang penting satu ketika memang memutuskan untuk keluar yo apik-apik lah metune pamit dan juga jaga relation tetap baik. Tidak ada bukan keluar karena bermasalah intinya itu aja gitu. Jadi ya supaya nggak menutup rezeki kita juga istilahnya di kemudian hari gitu. Tapi dan juga harus objektif di sudut pandangnya harus objektif juga ya Mbak dari semuanya dari kitanya sebagai pelaku baik perusahaan sebagai payungnya gitu ya. Objektivitas itu penting gitu. Jadi agar nanti ketika ya kita berharap kondisi normal ya dan kita kembali lagi berkumpul misalnya kan kita nggak tahu Mbak tiba-tiba Mbak ini akan dipanggil lagi di kondisi yang normal lebih baik lagi kita nggak pernah tahu ya. Ketika objektif kan berarti nggak mau kalau dibalik lagi loh enggak karena nggak boleh gitu loh boleh ya nggak maksudnya gini kalau akhirnya sekarang sebenarnya sih kalau mau gitu ya kalau misalnya memang mau kembali lagi bahwa aku juga ada yang nawarin sih untuk kerja gitu ya wes ke melo aku istilahnya kayak gitu cuman balik lagi tadi itu aduh ya aku baru memulai nih dan masa sih aku cuman segitu aja. Nah jadi ini bener-bener sekarang aku di tahap yang aku membuktikan kepada diriku sendiri. Jadi kalau misalnya contoh ada offering atau tawaran apapun masuk, pasti aku akan memposisikan, yo aku gelem, tapi aku gak hati karyawan. Aku jadi, tak ngene wae ngene. Ya, aku memberikan kontribusinya nyata aja dan aku mendapatkan kontribusi nyata juga atas
perbuatanku aja. Aku sekarang lebih seneng kayak gitu. Simple. Iya, sebenarnya lebih kepada terkadang itu kalau kita ngomongin perusahaan. Jadi kan gini ya Mas, aku nggak ngerti bener apa enggak. Cuman yang tak alami sekarang, trennya tuh bener-bener kayak nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kayak udah nggak ada lagi satu modulasi apapun yang bisa kita pelajari dan kita istilahnya contoh plek atau telan mentah-mentah yang itu kita aplikasikan dan memberikan hasil atau dampak yang sama wis gak iso. Jadi memang benar-benar kita harus mencoba sendiri sampai kita menemukan sebenarnya mana yang lebih tepat. Betul. Karena aku ndelok misalnya contoh ya, case-nya beberapa teman-temanku yang masih istilahnya oke banget ki bisnisnya, kayak gitu itu juga mereka sangat beragam. Ada yang benar-benar masih tetap pure bermain di offline. Betul. Ada yang di online dengan metode yang ini, metode yang itu. Jadi kita harus menemukan sih sebenarnya kita tuh yang di mana istilahnya kayak gitu. Kita butuh langkah-langkah inovasi hari ini, Mbak ya. Ya, jadi bukan sekedar adaptasi gitu ya. Iya, jadi memang harus gini, kan tiba-tiba kabeh dibakul ki. Kerasa nggak? Semua tiba-tiba hari ini. Kan? Bakul tiba-tiba WhatsAppku penuh dengan broadcast. Open PO guys. Iya. Tiba-tiba ada sepatu, ada makanan. Apa saja aku ada duit. Saya di podcast ini aku ada duit. Tapi ya sudah tak apresiasi oke gitu aja akhirnya kan. Teman-teman melakukan semua acara dari jeruk sampai sepatu, dari jeruk, telur, wah macam-macam. Iya, apapun. Jadi memang benar, memang akhirnya kan sebenarnya ya positifnya adalah ternyata ketika kita berada di posisi yang lemah atau kita berada di posisi yang di bawah itu tuh ada kayak suntikan semangat buat kita loh. Kan akhirnya kepikiran gak sih gitu yang tiba-tiba mungkin ono sing wingi juragan nopo tiba-tiba jadi bakulan nopo yang bener-bener jauh banget dari. Betul, cuman ya memang ya semua orang harus realistis sekarang. Setuju. Nah, istilahnya lebih kayak gitu. Nah, problemnya kalau untuk X atau alma mater zona nyaman kayak aku ngene iki adalah wingi kuwi kan misalnya yo entuk 10 lembar ngono ya. Kan langsung ki 10 lembar langsung ning tangan ngono. Lah saiki ki sak lembar wae bumbuan atau misalnya kita harus ngumpulinnya bahkan dari 1/10 lembar atau mental ini yang harus dimiliki. Nggak semudah itu ya nggak sih? Iya. Itu keberanian, makanya aku lebih memilih tema langkah berani ini karena berani itu macam-macam loh Mbak. Maksudnya berani itu beda dengan nekat. Berani itu dengan perhitungan. Ya pasti. Nekat itu nggak pakai perhitungan. Berani itu dia pikirkan apa yang terjadi, aku kudu ngopo, konsekuensinya bagaimana, dasarnya kenapa, itu berani. Nekat waton lar gitu. Ini yang lalu akan maksudku akan menjadi ya minimal memotivasi teman-teman ya. Jangan nekat tapi berani. Ya, yang pasti kenali diri sendiri dulu sih. Betul. Jadi kalau aku tuh ngomongnya selalu kayak gini Mas. Misalnya kalau ditanya, kan kita itu kan ada yang disebut dengan kebutuhan paling mendasar itu tadi ya. Nah, kita harus tahu nih, kamu tuh di level yang di mana. Dan saiki misalnya contoh, kita ngomong 3 atau 6 bulan ke depan misalnya sesasi ki nggo mangan 1 yuta. Nah, nek misalnya kowe duwe celengan 6 yuta, berarti 6 bulan ke depan kowe nggo mangan cukup ki aman rak popo. Meng nggo mangan tok ya. Nah, misalnya kayak ngono. Tapi kalau bahwa ternyata saya aku meng duwe 500. Nah, berarti kan nggo urip sesasi wae urung cukup ki. Nah, berarti ya teman-teman harus coba realistis untuk berusaha apapun sing nggo mencukupi kebutuhan utamanya ini cukup sih. Nah, aku sekarang di posisi itu, Mas. Jadi mungkin tidak makan ya, bukan persoalan makan, cuman aku lebih kepada sekarang nih kan kalau kita baru keluar kerja, itu kan mesti idealisme ya. Wah, aku pengen duwe usaha. Ini ngono kuwi wah wis metu kabeh. Nah, aku saiki lebih kepada aku berusaha minimal saiki aku uripku aman setahun sih. Nah, jadi makanya gamawatine bener-bener sing ya wis iki apa sing iso langsung dadi duit tak cekel sik. Tak tumpuk, tak simpen sampai 1 tahun aman. Setelah itu aku akan memulai bisnis yang mungkin hasilnya tidak seketika tak dapatkan, it's okay. Tapi paling ora dalam 1 tahun ki aku wis aman sih.
urip biasa wae lah. Nah, istilahnya kayak gitu. Jadi teman-teman harus paham posisinya, harus Betul. paham kondisine ning ngendi. Ha nek misale masih duwe tanggungan sandungan-sandungan akeh, yo sandungannya rampungi kabeh sik. Iya, Nah, supaya kita nol. betul. Nol ki wis ra duwe tanggungan istilahnya kayak ngono. Nek wis ora duwe cicilan-cicilan apa, terus habis itu amankan dulu untuk 6 bulan ke depan nggo mangan urip. Jadi nek kondisinya amit-amit sampai ternyata yang kejadian di kita adalah hal buruk ki yo isih urip ngono lho, ora mati, Yes. isih iso mangan. Ya. Nah, setelah itu mungkin baru. Jadi pokoknya tak gawe enteng banget lah. Ojo digawe, tidak perlu membebani diri yang terlalu berat juga. Karena balik lagi bahwa sudahlah, kita sudah tidak berada di kehidupan yang lalu. Betul. Sekarang kita sudah memulai atau memilih kehidupan ini, dan sekarang waktunya kita ayo men-challenge diri sendiri, bukan untuk menjadi lebih baik dari siapapun, atau yang penting berproses aja lah. Tapi sekarang ini memang butuh ini, Mbak ya. Suasana yang tidak serius-serius banget. Ya nggak sih? Iya. Iya sih, santai aja semua juga. Ya. Tapi apa fenomenanya yang terjadi? Aku nggak tahu Mbak Ina ngerasain nggak ya. Sekarang tuh banyak orang yang sensitif, mudah tersinggung, baperan gitu ya. Di sosial media, di mana kita tahu berapa teman-teman sampai di penjara gara-gara statement-statement yang bikin orang baperan. Banyak yang dibully gara-gara obrolan yang maksudnya nggak begitu. Aku yakin maksud mereka nggak begitu. Yeah. Tapi karena kondisi hari ini orang tadi itu ya kadang-kadang gini, aku pun menjalani semua ini, ya sudah Mbak, aku santai aja. Jujur aku pun gak seneng wae lah. Ya. Karena buatku adalah gembira itu menguatkan energiku. Ya, Aku imun kita iya. jadi bagus Lalu kalau banyak teman-teman yang happy. ada berapa teman-teman yang baper gitu ya. Aku ki Gojek loh, serius loh, sakjane. Ada yang sensitif gitu. Mungkin gini yo Mas, mau tidak mau ketika banyak yang work from home, terus kemudian kan kehidupan sosial kita kan seperti kayak dipateni ki, mau tidak mau, ya kan? Stresnya tinggi ya. Ya, slow. Iya. Nah, rata-rata ki slow guys. Iya. Waktune kan turah. Iya. Coba deh, akhirnya kan ketika waktunya sisa, nah penyalurannya ini, nah istilahnya kan kayak gitu. Jadi sebenarnya Mas, nek di sekarang ini aku merasa bahwa yang patut tak syukuri banget itu adalah kalau aku ngomong kita nih 1 sampai 10, aku ki 80% ki positif Mas. Iya, betul. Menuju ke 85. Nah, iki aku piye carane supaya iso 100% selalu positif ki gak gampang. Itu berproses gitu. Bener. Cuman ya itu tadi, dan itu menurutku semua itu itu bukan sesuatu yang datang dari langit. Ya. Itu sesuatu yang memang kita pelajari dan balik Yang lagi. itu udah langit itu cuma bidadari ya kan. Rano guys. Sama Mr. Bean, terus tiba-tiba dari langit. Oh iya. Aduh. Seru. Ya memang hari ini banyak hal-hal baru yang kita dapat Mbak ya di masa pandemi, masa adaptasi ini ya. Iya. Dan tadi itu Mbak, aku ngeliatnya bahwa banyak perubahan yang terjadi secara personal di circle terdekat kita, circle paling besar gitu ya. Ya tapi sudahlah, memang kondisinya memang begini gitu ya. Ya. Artinya buatku langkah berani Mbak Inet di masa adaptasi pandemi sampai hari ini adalah satu bukti bagaimana proses ini dilakukan dengan pengumpulan, menguatkan mental kita, kemudian mesti perencanaan, strategi. Ya, yang Artinya jelas sembarangan gitu loh tiba-tiba. Inilah aku tak ngene wae yo. Ya ra iso. Kowe kudu duwe piye langkahmu, jadi action plan lah ya. Maksudnya gini Mas, nek sing aku paling kerasa banget sebenarnya di sekian aku 36 tahun hidup ki, sing mungkin terkadang orang tuh orang mungkin paham sih, tapi kayak selalu menganggap bahwa kuwi hal yang klise kayak gitu. Itu adalah bagaimana kita relationship ke orang. Betul. Nah, yang itu kondisi kaya ngene iki saiki kuwi sing luar biasa. Senjata sing
gak iso dituru oleh siapapun. Bener. Kenapa aku bilang kayak gitu? Sebenarnya kan kayak gini, yang paling kerasa dengan adanya COVID-19 ini kan orang itu kan krisis kepercayaan kuis yang paling mendasar ya, problem paling gedenya itu kan itu. Ya kan, psikologisnya yang diserang. Orang jadi insecure, orang jadi nggak percaya sama orang lain. Aku meh ketemu kowe, wah kowe mos kok ngendi? Jangan-jangan kowe ngadus telung sasi ya apa misalnya ngono ya. Jadi jangan-jangan iki malah edan wong iki. Rasito Maria aku ngono ya. Jadi istilahnya kan nah di situ yang akhirnya sekarang pun polanya karena teman-teman juga paham bahwa harus saling tolong menolong atau apa, yo saiki untuk orang-orang yang oke konco ki diuntungkan. Aku bisa bilang seperti itu. Aku setuju. Nah, istilahnya kayak gitu. Karena kenapa? Kayak misalnya kayak gini. Jadi kan aku resign iki secara gamblang aku mau apa tuh aku sebenarnya sudah punya rencana. Walaupun akhirnya juga ternyata belum bisa dieksekusi karena 1 2 3 hal tuh juga iya gitu. Nah, tapi ketika kita tetap terus berproses dan bergerak, kuwi iki malah kayak kebuka dalan anyar. Nah, istilahnya kayak gitu dan memang aku ngelihatnya sekarang bisnis yang bisa bertumbuh. Oke, jadi bisa survive dan syukur-syukur bertumbuh itu yang sistemnya adalah kolaborasi. Yes. Oke, kolaborasi adalah kunci sekarang. Ya, gitu. sekarang tuh kolaborasi tuh adalah benar-benar kunci banget. Saiki wis ora iso bahwa ora iso pokoknya aku kabeh badine misalnya kalau kita ngomong satu project ini ada profit 100 terus wis pokoknya aku kabeh kudu kabeh ki wis gak jalan. Jadi sekarang memang teman-teman tuh silahkan dimainkan saja perannya mau di mana. Istilahnya kayak ngono. Jadi kalau misalnya bisa mendesain ya sudah berkolaborasi siapa yang membutuhkan desain atau siapa yang bisa jualan desain atau jadi harus begitu nek sekarang menurutku ya Mas gitu. Jadi supaya selalu tetap ada peluang. Benar. Setuju aku Mbak. Kita bisa kemebul gimana loh. Iya, dapur tetap kebul. Boleh kobongan. Ini aku meh kobongan rumahku. Waduh. Dapurku kebul. Gara-gara kobongan. Lali mateni. Apa lagi goreng ditinggal WhatsAppan wah. Kemebul tenan guys dapurnya. Baiklah, thank you ya udah berbagi cerita. Aku harusnya teman-teman aku dan teman-teman harusnya punya banyak motivasi lah ya dari cerita receh kita sore hari ini Mbak. Iya. Sekali lagi jadi nggak gampang, langkah berani ini nggak gampang. Yang perlu kita garis bawahi hari ini adalah apa yang dilakukan Mbak Inet. Keputusan itu adalah bentuk keberanian, bukan bentuk kenekatan gitu ya. Semoga jadi inspirasi dan semoga jadi motivasi buat teman-teman sahabat mesra di rumah. Yang bisa kita lakukan, yang penting tetap sehat ya Mbak ya. Itu sih, tetap dinikmati semangat. Apapun kondisinya. Kalau sekarang orang bilang ini adaptasi, mungkin ini adalah normal kita yang baru juga bisa jadi. Dinikmati, disyukuri, jangan lupa dan berproses. Iya, jangan lupa bersyukur. Gak boleh diem juga. Gak boleh diem. Diem terus keturun. Mbak, thank you ya. Ketemu lagi nanti di program-program berikutnya. Siapa tahu kita bisa berkolaborasi. Apa? Itu penyiar. Wah. Tembang kenangan ada ya? Tembang kenangan. Ya ampun. Ini radio kenangan. Radio ini lali guys. Iya. Salurannya podcast. YouTube salurannya ya. Wah. Iya. Frekuensi wis ra ono entek, Pak. Larang guys. Thank you ya, Mbak ya. Tetap semangat. Terima kasih. Selalu sehat. Tetap berkarya. Salam buat yang di rumah. Oke. Dadah teman-teman.